sedikit kerja menyemangati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ISO, Jendela Inspirasi Indonesia. Bersama saya Firdeni Pusparini dan saya Sidratul Muntihar akan mengajak sahabat ISO untuk mengikuti informasi seputar pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Sahabat ISO, Al-Jabar adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna, dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang melaksanakan kehendaknya kepada setiap orang dengan jalan ijbar, mewajibkan atau memaksa supaya dikerjakan. Lafal Al-Jabar dalam sebuah pendapat lain dikatakan berakar kata kepada Al-Jab yang berarti pembetulan atau perbaikan. Secara sederhana, lafal Al-Jabar di sini dimaknai dengan zat yang memperbaiki keadaan makhluknya. Dikutip dari laman tempo.com, Masjid Al-Jabar ini tak hanya mewah, juga dilengkapi museum di lantai dasar masjid dan dibangun di atas lahan seluas 21.799,20 meter persegi. Pembangunan masjid ini memakan biaya sekitar 1 triliun. Disinilah perjanjian itu ditandatangani. Sebuah perjanjian yang dilatar belakangi tanggung jawab memajukan pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat dalam penguatan literasi digital. Kepala Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat, Dr. Aidi Furkan, memilih lokasi ini setelah membersamai seluruh kepala sekolah SMA Negeri se-Nusa Tenggara Barat yang telah melakukan studi tiru di SMA N3, SMA N5, dan SMA N8 Bandung, serta SMA N1 Sumedang, Jawa Barat, sejak 18 sampai 21 Januari 2023. Menurut Aidi Furkan, naskah kerjasama ini sebagai penguat ISONET secara khusus dan literasi digital secara lebih luas. Hal ini mengingat bahwa era digital menjadi keharusan bagi satuan pendidikan untuk mengajarkan peserta didik memahami dan menguasai teknologi informasi melalui platform sosial media yang tersedia. Sebuah momen bersejarah yang tak mudah dilupakan dan wajib dilaksanakan sebagai komitmen atas nama Asmaul Husna Al-Jabar bersama Direktur Lombok Inisiatif Fairuz Abadi. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama ini, Fairuz menegaskan akan memberikan pelatihan gratis kepada guru dan siswa yang diawali dengan peserta dari wilayah Mataram dan Lombok Barat. Penandatanganan itu dilaksanakan hari Kamis 19 Januari 2023 di depan altar mihrab Serambi bagian dalam Masjid Al-Jabar yang disaksikan 150-an kepala sekolah bersama Kepala Bidang PSMA, lalu Muhammad Hidir MPD. Dengan demikian, ISONET dan seluruh jejaringan literasi digital di Satuan Pendidikan Nusa Tenggara Barat kian menjadi perhatian banyak pihak. Aktivitas istimewa sekolah ISO akan mengisi cakrawala informasi yang dikabarkan oleh semua sekolah di Nusa Tenggara Barat. Algoritma informasi internet akan menjadi keyword dengan sebutan pendidikan Nusa Tenggara Barat yang membanggakan dan menjadi jendela inspirasi Indonesia. Tim Media ISONET mengabarkan. Sahabat ISO, SMKN 3 Kota Bima sebagai salah satu SMK pusat unggulan tidak henti-hentinya melaksanakan berbagai program pengembangan dan pemberdayaan siswa. Dalam rangka menjaga legitimasi dan eksistensinya, SMKN 3 Kota Bima tetap produktif dalam menggelar berbagai agenda kerja baik, termasuk dalam membangun hubungan kerja dengan lingkungan di luar sekolah. Setelah sukses melaksanakan agenda pembagian 1000 telur dalam rangka meminimalisir angka stunting, beberapa waktu lalu
SMKN 3 Kota Bima kembali menggelar Grand Launching Gerai Karawi pada Sabtu 21 Januari 2023. Acara yang disiarkan langsung melalui live streaming YouTube sekolah tersebut dikemas ala kafe dan terlaksana dengan meriah. Abdul Rauf, salah satu anggota DPRD Provinsi NTB, turut hadir sebagai pengusaha sekaligus sebagai perwakilan orang tua siswa. Rauf sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Kepala SMKN 3 Kota Bima. Pihaknya siap menjalin kerjasama dengan SMKN 3 Kota Bima dalam rangka mensukseskan agenda Teaching Factory karena melatih budaya kerja dan jiwa kewirausahaan melalui Gerai Karawi. Kepala SMKN 3 Kota Bima, Jainuddin SPD mengatakan, rencana pembukaan gerai ini sudah setahun lamanya. Diakuinya bahwa gerai ini hadir untuk mengisi ruang kosong pendidikan dalam upaya mempersiapkan siswa agar mampu berwirausaha dan siap untuk bekerja. Gerai Karawi ini merupakan wadah bagi kompetensi keahlian perhotelan dan kuliner dalam mengembangkan dan memasarkan produk Tevanya. Di sisi lain, juga dijadikan sebagai media untuk menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi SMKN 3 Kota Bima di bidang entertainment. Tim media SMKN 3 Kota Bima mengabarkan. Sahabat ISO, bertempat di Masbagik, Minggu 22 Januari 2023, SMKN 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, menyambut kedatangan pihak perusahaan Malaysia, World Skill Academy, Datuk Rizal, dan Mr. Kumar. Mereka disambut oleh Kepala Bidang SMK Dikbud NTB, Hairul Ihwan, didampingi Kepala SMKN 1 Sikur, sebagai bentuk dari tindak lanjut komitmen kerjasama dengan SMKN 1 Sikur di bidang pariwisata dan hospitality. Sesuai arahan Gubernur NTB saat launching Gerai Teva Pujasera 15 Agustus 2022. Hairul Ihwan dalam sambutannya mengatakan bahwa SMKN 1 Sikur agar lebih serius menindaklanjuti kerjasama ini. Dari program Gubernur NTB melalui SMK industrialisasi bisa tercapai. Pertemuan berikut dilanjutkan bersama orang tua wali siswa sebanyak 25 orang yang lolos seleksi, yaitu dari jurusan yang lolos dari guru produktif UPW 4 orang dan kuliner 2 orang. Datuk Rizal meyakinkan kepada orang tua wali bahwa program ini sudah lama dilaksanakan di negara lain. Magang siswa akan mendapatkan insentif tetap selama 6 bulan kerja dengan penghasilan 600 sampai 800 ringgit atau 3 sampai 5 juta rupiah. Belum lagi lembur dan insentif lainnya. Dalam kesempatan itu, Datuk Rizal berkesempatan mengunjungi ruang praktik sekolah RPS Pusat Keunggulan PK jurusan kuliner. Ia melihat langsung hasil dari Teaching Factory kelas wirausaha Pujasera SMKN 1 Sikur. Terlihat siswa lagi praktik membuat hasil produknya secara mandiri. Sementara itu, Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad, mengatakan agar orang tua wali bisa mengikhlaskan anak-anak mereka untuk magang selama 6 bulan di Malaysia. Hal ini agar siswa mendapatkan ilmu dan pengalaman kerja berbasis internasional. Selain itu, harapannya menjadikan lulusan SMK yang siap bekerja dengan nilai kualifikasi dan sertifikasi bertahap internasional. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur Martua Hamonangan Nasution yang turut hadir menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada SMKN 1 Sikur dan Datuk Rizal yang sudah sukses dan siap kerjasama magang siswa di Malaysia. Hal ini menunjukkan siswa yang terpilih sudah mampu untuk bekerja di negeri orang, sehingga tidak hanya unggul di sekolah, namun bisa membuktikan kemampuannya di luar negeri. Tim media SMKN 1 Sikur mengabarkan. Sahabat ISO, SMK Negeri 7 Mataram menjalin kerjasama sister school dengan SMK Negeri 1 Gerung Lombok Barat, khususnya pada pengembangan kompetensi keahlian manajemen logistik. Kerjasama ini terjalin karena SMK Negeri 1 Gerung baru membuka kompetensi keahlian manajemen logistik
dan memilih kerjasama dengan SMK Negeri 7 Mataram yang lebih dahulu membuka jurusan tersebut. Selain itu, SMK Negeri 7 Mataram juga sudah menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Mataram. Kerjasama ini membentuk kemitraan dengan membuka kantor layanan pos sekolah di SMK Negeri 7 Mataram. Keberadaan agen pos inilah yang mendukung pengembangan siswa-siswi karena menjadi wadah untuk memberi sebuah edukasi mengenai dunia wirausaha. Program Sister School ini juga dilaksanakan dalam rangka mensukseskan salah satu dari 11 strategi program SMK Gemilang Karya. Penandatanganan perjanjian Sister School antara Kepala SMKN 7 Mataram, M. Zulkarnain, SEMM, dengan Kepala SMKN 1 Gerung, Haja Erni Johara, MPD, berlangsung di Aula SMKN 7 Mataram pada hari Jumat, 20 Januari 2023 dan dihadiri oleh tim manajemen dari kedua sekolah. Bentuk kerjasamanya yaitu dalam bentuk kunjungan guru, guru tamu, siswa magang, dan pelaksanaan program bersama. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Mataram, M. Zulkarnain menyampaikan pentingnya kerjasama untuk mengembangkan SMK dan saling menguatkan antar SMK dalam berbagai program. Pihaknya siap saling mendukung dalam pengembangan KK manajemen logistik, khususnya saling bekerja sama membagi ilmu tentang pengelolaan SMK umumnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gerung, Erni Johara mengapresiasi bahwa diberikannya kesempatan siswanya untuk mengunjungi langsung kantor mitra layanan pos yang menjadi tempat siswa-siswi KK manajemen logistik belajar langsung dengan dunia wirausaha. Erni berharap dengan adanya kerjasama ini, kedua belah pihak dapat lebih maju dalam berbagai inovasi serta dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya. Tim media SMK Negeri 7 Mataram mengabarkan. Sahabat ISO, kunjungan belajar merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mempelajari aspek-aspek yang dianggap lebih baik dan lebih berhasil yang dilakukan oleh kelompok kerja atau sekolah dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Karenanya, dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Kayangan Kabupaten Lombok Utara, tim dari SMKN 1 Kayangan melakukan kunjungan belajar ke SMKN 1 Lembar pada hari Selasa 17 Januari 2023. Kunjungan ini diikuti Waka Kurikulum Munawarah, Waka Humas DUDI, Ahmad Rahadi, Koordinator Peningkatan Mutu, 1 Komang Tangguh Widya Laksana dan Kepala Program Perikanan, Putu Pandeniko Ardana. Kegiatan tersebut bertujuan terkait persiapan uji kompetensi keahlian UKK, jurusan Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut APAPL untuk angkatan pertama, sekaligus mempelajari aplikasi pendeteksi KBM kegiatan belajar mengajar di kelas secara online. Rombongan diterima langsung Kepala Sekolah SMKN 1 Lembar Kabupaten Lombok Barat, Waka Humas M. Saleh Effendi, Waka Sarpras Slamet, dan Waka Kesiswaan Basarudin di ruang Kepala Sekolah. Kepala Kompetensi APAPL SMKN 1 Lembar Munawir Haris menjelaskan bahwa pelaksanaan UKK APAPL menggunakan ujian UKK mandiri oleh SMK bersama mitra dunia kerja dengan menggunakan paket 2, yaitu pendedaran komoditas perikanan air payau dan laut dengan pertimbangan alat dan kesiapan masing-masing di sekolah. Adapun instrumen UKK beserta perangkat uji lainnya sudah disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dan dapat diunggah melalui laman Direktorat SMK Kemdikbud RI. Lebih lanjut, Haris menerangkan bahwa sebelum dilakukannya kegiatan UKK akan dilakukan verifikasi kelayakan satuan pendidikan atau tempat uji kompetensi dengan menggunakan instrumen verifikasi untuk persyaratan peralatan utama, persyaratan peralatan pendukung, persyaratan tempat dan persyaratan tempat internal maupun eksternal. Terkait aplikasi pendeteksi KBM, Saleh Effendi menjelaskan bahwa presensi online siswa
atau PISA merupakan solusi presensi dan absensi siswa dan guru, serta memiliki fitur unggulan lainnya yang mudah, murah, efisien, transparan, dan akuntabel. Tim Media SMK Negeri 1 Kayangan mengabarkan. Sahabat AISO, kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin Paskibraka sekolah se-Kabupaten Dompu dengan tujuan untuk meningkatkan jiwa disiplin anggota. Tema yang diusung kali ini adalah pentingnya sadar disiplin di lingkungan sekolah dan sosial. Diklat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Dompu pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 21 sampai 22 Januari 2023 dirangkaikan dengan bersami. Ketua Paskibraka Sekolah Fitrah Hidayatullah saat membuka kegiatan mengungkapkan bahwa tujuan diadakannya diklat ini adalah membentuk jiwa disiplin anggota Paskibra dalam keseharian baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat karena maraknya aktivitas di luar sekolah yang begitu banyak negatifnya. Ikut hadir dalam diklat ini, Pembina Kabupaten Irfan Nurrahman SPD, Ali Hanafi SH, hadir juga Ketua Paskibra Kabupaten Dompu tahun 2022, Muhammad Takbiah Taranggana, seorang alumni SMAN 1 Dompu, anggota Paskibraka Nasional tahun 2022. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Dompu Rihul Rahman ST yang menjadi narasumber mengilustrasikan bunga teratai yang menjadi lambang PPI tetap putih bersih walaupun kondisi lingkungannya keruh dan kotor. Mengandung maksud bahwa siswa Paskibraka diharapkan mampu memposisikan jiwa disiplin di berbagai macam ras, suku, strata, dan lingkungan sosial. Diklat ditutup esok harinya yang diawali pengarahan singkat dari Ali Hanafi SH. Ia memberi motivasi bahwa untuk menjadi seorang paskibra bukan hanya bermodalkan fisik, tapi yang utama adalah memiliki jiwa berani untuk melangkah maju. Tim Media SMAN 1 Dompu mengabarkan. Sahabat AISO, upacara bendera hari Senin tanggal 16 Januari 2023 menjadi upacara istimewa bagi seluruh warga SMKN 1 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Pasalnya, Kepala Sekolah SMKN 1 Kuripan, Haji Hairul Ahmad SP.MPD, menerima piagam penghargaan dan piala sebagai juara pertama Jumbara atau Jumpa Bakti Gembira PMR 10 Lombok Barat. Piagam dan piala tersebut diserahkan oleh pembina PMR SMKN 1 Kuripan, Khalid Ziaul Haq SPD. Hairul menyampaikan bahwa kegiatan yang berorientasi lomba prestasi akan terus didorong untuk mengasah dan memotivasi seluruh siswa sehingga tumbuh semangat berkompetensi di antara siswa. Hal ini akan membawa nama baik dan citra SMKN 1 Kuripan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jumbara PMR 10 Lombok Barat tahun 2023 diselenggarakan mulai tanggal 12 sampai 15 Januari 2023, bertempat di Gor Mini Gerung Lombok Barat dan diikuti oleh 25 SMA dan SMK se-Lombok Barat. Dalam kegiatan tersebut, dilombakan berbagai keterampilan sekitar ke-PMR-an sebagai lomba pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, lomba pasang dan bongkar tenda, lomba cerdas cermat ke-PMR-an, dan lomba membuat market. Upacara penyerahan piagam penghargaan dan piala ini dirangkai dengan penyerahan papan lokasi kebersihan kepada para wali kelas. Lokasi ini akan menjadi tanggung jawab kebersihan bersama antara wali kelas dengan siswa binaannya. Dalam kesempatan ini, penyerahan papan lokasi kebersihan ini diwakili oleh wali kelas 10 APHP 2 Suryadi SP.MPD. Tim Media SMKN 1 Kuripan mengabarkan. Sahabat AISO, tim kesehatan Puskesmas Sakra kembali mengunjungi SMKN 1 Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini ada 2 orang petugas yang terbagi menjadi 2 tim. 1 tim dari kesehatan remaja dan 1 lagi dari kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA.
Kunjungan tersebut dilaksanakan selama 3 hari sejak 17 hingga 19 Januari 2023. Pengecekan dilaksanakan secara bergiliran. Pada hari Selasa, pengecekan dimulai dari jurusan perhotelan, sedangkan hari Rabu giliran jurusan multimedia dan jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kemudian Kamis 19 Januari, jurusan teknologi komputer dan jaringan, jurusan alat mesin pertanian, jurusan agribisnis ternak unggas, jurusan agribisnis ternak ruminansia, jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan jurusan teknik energi surya, hidro, dan angin. Pengecekan kesehatan ini dikhususkan untuk kelas 12. Kedatangan tim ini untuk melakukan cek kesehatan, kejiwaan, dan nafja oleh tim kesehatan remaja oleh Bidan Oki HV Malija melakukan pemeriksaan kesehatan dengan mengukur tinggi badan, tekanan darah, dan berat badan. Tujuan pemeriksaan kesehatan ini untuk mengetahui tingkat kesehatan pada siswa apakah sudah memenuhi standar sesuai dengan TB, BB, dan TD melalui indeks massa tumbuh anak-anak. Sedangkan dari kesehatan jiwa dan nafja oleh perawat bagian kejiwaan, Baik Tina Agustiana melakukan screening kasus jiwa dengan mengisi form kuesioner yang disediakan petugas. Tujuannya untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan mental, emosional, atau gangguan psikis lainnya seperti gangguan depresi, cemas berlebihan, gangguan perilaku, dan penyalahgunaan nafja. Menurut Baik Tina, hasil pemeriksaan kesehatan diumumkan langsung oleh tim kesehatan remaja kepada siswa yang berkaitan dengan 3 kategori yaitu kurus, gemuk, dan obesitas. Sedangkan hasil screening kesehatan jiwa akan dikonsultasikan secara langsung kepada dokter yang bertugas. Kegiatan ini adalah program Puskesmas Sakra yang bekerja sama dengan beberapa sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peserta didik juga kepada pihak sekolah agar lebih memahami kondisi mental dan kejiwaan peserta didik. Tim media SMKN 1 Sakra mengabarkan. Sahabat ISO, pada hari Rabu 18 Januari 2023 bertempat di Musola SMK Negeri 3 Selong Kabupaten Lombok Timur diselenggarakan sosialisasi penerimaan anggota Kepolisian Republik Indonesia oleh tim SDM dari Polres Lombok Timur. Sosialisasi ini diberi tema PTS atau Back to School dalam penerimaan anggota Polri tahun 2023 dan diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 12 semua program keahlian. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerimaan atau rekrutmen anggota Polri bagi pelajar tingkat SMA dan SMK. Hadir sebagai pemateri Kasubag Bimkar bagian SDM AKP, Haji Irfan beserta tim diantaranya Bribtu Maulana dari bagian kesehatan dan Dr. Brigpa Ikhlas Imam serta Brigpa Salsabila Putri dari bagian humas. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, Abdul Parjat, dalam sambutannya mengatakan agar peserta didik SMK Negeri 3 Selong, khususnya kelas 12 yang ingin mengikuti rekrutmen anggota Polri tahun 2023, agar mendengarkan dan memperhatikan informasi yang disampaikan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi anggota Polri. Sementara itu, Haji Irfan menjelaskan bahwa jenis rekrutmen anggota Polri terdiri dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, SIPSS, Akademi Kepolisian, Akpol, Bintara, dan Tamtama. Ia juga menjelaskan tahapan penerimaan anggota Polri seperti pemeriksaan kesehatan, tes fisik, tes psikologi, tes akademik, hingga sidang kelulusan. Lebih lanjut, Irfan menjelaskan bahwa rekrutmen anggota Polri tidak dipungut biaya apapun sesuai dengan tajuk sosialisasinya, yaitu tanpa mahar dan berlabar clean and clear. Tim media SMKN 3 Solong mengabarkan. Sahabat ISO, Universitas Negeri Mataram, UNRAM, mengadakan sosialisasi jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB, seleksi nasional berbasis tes SNBT,
dan jalur mandiri di SMKN 2 Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan itu berlangsung hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023. Wakasek Kehumasan SMKN 2 Selong, Yeni Mujianti menjelaskan, sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari diikuti 7 sekolah Lombok Timur, ada SMKN 2 Selong, SMKN 3 Selong, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Sakra, SMAN 1 Sukamulya, MA Mulyamat NWDI Pancor, dan MA Mulyamin NWDI Pancor. Ia juga menjelaskan tujuan sosialisasi ini untuk memberikan gambaran kepada peserta didik mekanisme proses pendaftaran SNBPM, UTBK SNBT, dan jalur mandiri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sementara itu, Dr. Amrullah, salah seorang dosen UNRAM, menjelaskan bahwa SNBPM adalah jalur seleksi berdasarkan penelusuran prestasi dan portofolio akademik calon peserta. Sedangkan UTBK SNBT adalah jalur seleksi melalui 3 tes materi, diantaranya ada tes potensi skolastik, literasi dalam bahasa Indonesia, dan penalaran matematika. Proses pendaftaran SNBPM melalui beberapa tahapan. Sejak 16 Januari hingga 15 Februari 2023, pembuatan akun pangkalan data sekolah dan siswa PDSS oleh pihak sekolah melalui portal yang disediakan Kemendikbud. Selanjutnya, proses pendaftaran SNBPM pada 14 Februari sampai 25 Februari 2023 oleh peserta didik yang memenuhi syarat dan masuk pemeringkatan. Sedangkan pendaftaran UTBK SNBT oleh siswa pada 14 Februari sampai 3 Maret 2023. SNBPM dan UTBK SNBT tidak hanya S1 saja sebagai pilihan, namun jenjang D3 juga disediakan dan seluruh biaya pendaftaran sepenuhnya ditanggung pemerintah. Tim media SMKN 2 Selong mengabarkan. Sahabat AISO, demikian seluruh rangkaian informasi pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dari studio SMKN 3 Kota Bima, saya Sidratul Muntihar dan saya Firdeni Pusparini mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat AISO. Dan AISONet akan kembali pukul 11 waktu Indonesia Tengah melalui studio SMKN 5 Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam AISO, Jendela Inspirasi Indonesia. Tiada waktu berpangku tangan, tiada lagi bermalas-malasan. Ayo semua bergandeng tangan, gembira ria, sing-singkan lengan. Saya bisa hebat dan luar biasa. 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 Mari berkarya, wujudkan cita, membangun negeri, harapan semua. Mari mulai diri sendiri, kalau bukan kita, siapa lagi? Saya bisa hebat dan luar biasa. Saya bisa hebat dan luar biasa.
Tuhan selalu kan menemani. Ibu pertiwi terus menanti, baca fikir kerja